Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anakku yang solih dan solihah. Akhirnya kita berada di bahasan terakhir pada bab cerpen. Setelah sebelumnya membahas unsur-unsur cerpen, ada berapa? 2, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada struktur cerpen atau urutan, ada berapa? Ada 4, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Pada pembahasan kali ini, kita melihat di dalam cerpen akan kita temukan sebuah ciri kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan yang ada di dalam cerpen apa saja Ustazah? Mari kita simak jenis-jenis bahasa yang biasanya dia timbul di dalam cerpen ketika kita membacanya. Kalian bisa buka buku paketnya ya, halaman 85. Yang pertama unsur kebahasaannya adalah menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif apa? Adalah kalimat yang bisa menggambarkan sebuah peristiwa, menggambarkan sebuah objek, sebuah benda, seorang tokoh secara detail atau terperinci. Sehingga kita yang baca cerpennya bisa membayangkan ada di posisi yang ingin penulis sampaikan. Nah, kalimat deskriptif di dalam teks cerpen ini terbagi 2, yaitu penggambaran latar atau tempatnya. Berarti di situ penulis menjelaskan latar tempat, latar waktu, dan latar suasananya secara detail. Jika kalian masih ingat, kita membahas tentang cerita yang berjudul Gunung Kidul halaman 88, itu dijelaskan awal paragraf itu adalah penggambaran latar suasana ya, dan latar waktu karena ada kata kelam. Kemudian di situ juga ditulis dingin mengempa. Jadi kita ikut membayangkan pada saat itu kita ada di situ. Angin tajam sekali ya di cerita Gunung Kidul, kelam menyelubungi teratak doyong itu. Jadi berarti gelap ya, anginnya kencang, kemudian gelap, dingin mengempa. Dingin juga suasananya dingin. Jadi kalian bisa membayangkan. Jika contohnya di halaman 86 juga ditulis listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Ya, kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Tuh, kemudian di kampungku listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Jadi kita membayangkan ada di tengah-tengah suasananya. Berarti malam-malam itu listrik terang gitu ya. Kemudian tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan, juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Tuh. Jadi di situ ada penggambaran ya. Atau yang kedua, selain latar tempat, waktu dan peristiwa yang digambarkan secara detail sehingga kita bisa membayangkan ada di posisi itu ya. Yang kedua juga ada penggambaran tokoh. Jadi di situ dijelaskan tokohnya secara detail sehingga kita bisa membayangkan ini tokoh ini orangnya kurus misalnya ya. Kalau di buku ditulis di situ penggambaran tokohnya dituliskan wajahnya kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulang, pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada di dalam mulutnya. Jalannya tegak seperti seorang maharani yang angkuh. Nah, jadi kita membayangkan dia adalah orang yang tinggi misalnya, jalannya tegak gitu ya. Kemudian wajahnya agak, kalau kasar-kasar seperti tengkorak berarti sepertinya mukanya seram gitu ya, tidak ramah seperti itu. Jadi kita membayangkan ada tokohnya di depan muka kita selagi kita membaca. Jadi itu adalah tujuan penulis membuat kalimat deskriptif dalam cerita agar pembacanya, yaitu kita ikut merasakan, ikut
membayangkan ada di posisi yang penulis maksud. Jadi kita terbawa oleh ceritanya gitu ya. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Itu ya. Di dalam sebuah cerpen itu akan banyak ditemukan kutipan-kutipan langsung. Ya seperti percakapan. Jadi di situ disebut kalimat atau kata ekspresif. Nah, biasanya pengarang menggunakan kata seru, misalnya kata serapan atau penggunaan simbol tertentu. Jadi contoh untuk kata atau kalimat ekspresif, misalnya ngeong, ya keluar dari mulut, nah mendirikan bulu-bulu di kulit penonton. Nah gitu ya. Rasakan serumbah danu bengis dan sapu lidi terus menerus menghantam nah dengan irama rumba. Jadi dia ekspresif. Ada ekspresi-ekspresi gitu ya yang dikeluarkan. Nah itu biasanya dari kutipan-kutipan langsung. Itu kan jadi seperti orang berbicara, minggat, ayo minggat gitu. Ekspresif ya. Kemudian yang ketiga, unsur kebahasaannya adalah menggunakan majas atau gaya bahasa. Unsur kebahasaan yang terakhir nih, ya, majas atau gaya bahasa. Jadi di dalam sebuah cerpen itu kadang untuk membuat efek-efek tertentu atau membuat suasana tertentu, gaya bahasa ini akan membuat tulisan cerpennya menjadi lebih indah, ya, lebih imajinatif, lebih ekspresif. Oleh karena itu gaya bahasa perlu dimasukkan ke dalam sebuah cerpen agar lebih berwarna. Jadi ada gaya bahasa yang tidak menggunakan kata sebenarnya tapi menggunakan istilah, ada sebuah majas yang menyindir, ada sebuah majas yang menggunakan sinonim di kalimat yang sama. Nah, seperti itu. Kita bahas satu per satu. Majas ini ada 9 ya. Yang pertama repetisi. Majas repetisi. Dari kata repetisi diambil dari bahasa Inggris ya, repetition, artinya pengulangan. Pengulangan. Jadi ingat saja repetisi itu adalah pengulangan. Ada pengulangan kata, pengulangan kalimat, atau pengulangan frase. Contohnya di buku kalian lihat ada kata aku beberapa kali yang diulang. Fungsinya pengulangan ini adalah memberi tekanan pada bagian yang akan diulang. Jadi semakin dramatis. Aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Jadi bahasa dalam cerpennya lebih dramatis gitu ya. Lebih ada efek tertentu karena ada pengulangan yang bertujuan untuk memberikan penekanan di situ ya. Kalau dicontoh Ustazah, ini Ustazah ambil dari cerita yang berjudul Kartu Pos dari Surga ya. Jadi ada pengulangan kata di sini juga sama. Ini bukan kartu pos dari mama, ini bukan tulisan mama. Jadi mengulang kata bukan di sini ya. Ini adegan ketika Beningnya merasa sedih yang amat sangat karena kartu pos yang ia tunggu-tunggu tidak datang ya. Jadi dia sedikit marah. Ini bukan kartu pos dari mama, ini bukan tulisan mama. Jadi pengulangan. Di situ penekanan untuk menekankan bahwa Beningnya ini benar-benar marah, kecewa, sedih. Seperti itu ya. Yang kedua adalah majas di buku kalian eufemisme. Nah, eufemisme ini kalian ingat saja dari kata iu. Supaya mudah ya. Jadi iu kasar. Nah, berarti kata-katanya kasar. Jadi eufemisme ini bertujuan untuk menghaluskan kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Jadi menggunakan majas ini untuk membuat kalimat menjadi lebih sopan. Ustazah berikan contoh sama di cerita yang Kartu Pos untuk Mama. Rasanya akan lebih mudah apabila jenazah Ren terbaring di rumah. Jadi kata jenazah ini dinilai lebih sopan daripada menggunakan kata mayat gitu ya. Kemudian teratak itu
hanya mempunyai satu ruangan. Ini ada di cerita Gunung Kidul. Teratak dianggap lebih sopan daripada kata gubuk, ya, daripada menggunakan gubuk. Kemudian penulisnya menggunakan kata teratak, ya. Jenazah juga dinilai lebih sopan daripada mayat. Jadi penulis memilih kata-kata yang lebih sopan. Di buku ada dibebas tugaskan. Jadi memilih kata dibebas tugaskan, bukan memilih dipecat. Jadi lebih halus, ya, kata-katanya lebih sopan. Yang ketiga adalah majas litotes. Nih, litotes, tes, ingat saja tes itu kan seperti air, ya, tes ke bawah. Jatuhnya kalau air kan menetes ke bawah, berarti ini adalah merendahkan diri agar terkesan tidak sombong. Jadi merendahkan diri gitu, agar terlihat tidak sombong. Padahal sebenarnya ya itu bagus gitu, seperti maaf, saya hanya dapat membawakan bingkisan sederhana. Padahal yang dibawa parsel buah, kemudian parsel makanan, kemudian bunga. Nah, tapi dia berbicara, maaf, saya hanya dapat membawakan bingkisan sederhana, gitu ya. Jadi untuk merendahkan diri, gitu ya. Merendahkan diri sendiri terkesan tidak sombong. Kemudian yang kedua, saya menyelesaikan S2 di Arab Saudi dengan otak yang tumpul. Ini juga merendah nih, tidak mungkin ya. Karena tidak mungkin otaknya juga pas-pasan. Pasti kalau seseorang melanjutkan S2-nya di Arab Saudi, biasanya dengan beasiswa, itu seleksinya sangat ketat. Harus hafal Al-Quran juga, jadi tidak bisa diremehkan. Ketika dia bilang dengan otak yang tumpul, itu sepertinya ya benar-benar merendah sekali gitu. Padahal proses lolos seleksinya saja sangat sulit. Oke, lanjut. Berikutnya adalah majas pleonasme. Majas pleonasme ini menggunakan kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat, ya. Pleonasme, jadi sinonim, beberapa kata yang sama. Kalau di buku sangat amat cerdas sekali. Jadi sangat amat dan sekali sebenarnya itu sama maknanya. Tapi untuk memberikan efek atau mendramatisir sebuah cerpen, ditulislah penekanan itu sangat amat cerdas sekali gitu ya. Jadi luar biasa pinternya. Di sini Ustazah berikan contoh, anak itu memiliki kesulitan berbicara sejak dari kecil. Sejak dan dari kan sama, tetapi dipakai dalam satu kalimat, ya. Kemudian yang kedua, kita harus wajib saling menghormati antar sesama. Harus wajib juga adalah kata yang bersinonim, maknanya sama, digandeng dalam satu kalimat, ya. Jadi sinonim bersamaan gitu ya. Pleonasme sinonim bersamaan. Lanjut lagi, majas yang kelima yang ada di dalam cerpen adalah majas hiperbol. Hiperbol ini lebay. Hiperbol, lebay gitu ya. Jadi memberi makna secara berlebihan. Harga cumi menggila gitu ya. Padahal hanya ingin bilang mahal, tapi berbicaranya menggila. Harga cumi menggila di pasar. Contoh dari Ustazah adalah ini ada di adegan cerita Gunung Kidul ya, ketika pencuri tertangkap, kemudian Sarmin dan Paidin kalau tidak salah teriak memanggil penduduk desa, maling seperti itu. Kemudian penduduk desanya datang, bagai air anak sungai yang terjun ke induknya. Aduh, lebay banget ya. Padahal hanya ingin bilang orang-orang tuh sudah datang, orang-orang ramai berkumpul, tapi penulisnya berbicara bagai air anak sungai yang terjun ke induknya. Laki-laki yang banyak itu membanjir ke tempat pencuri itu. Jadi ramai-ramai datang. Sebenarnya maksudnya itu, tetapi ngomongnya lebay sekali. Bagai air anak sungai yang terjun ke induknya, laki-laki yang banyak itu membanjir ke tempat pencuri itu jatuh, ya, dan mulai menghantamkan senjata-senjata tumpulnya kepada tubuh yang terengah-engah lemah itu.
Jadi itu. Lanjut yang keenam, majas simile. Simile, ingat dari bahasa Inggris juga nih, bisa diambil sedikit-sedikit ya. Similar, yaitu sama. Artinya kan similar, sama. Berarti majas yang menyamakan sebuah objek dengan objek lain. Biasanya kalau menyamakan ada kata penghubungnya di situ, menggunakan seperti, menggunakan bagaikan, menggunakan laksana, menggunakan bak gitu. Jadi dia menangis sangat keras, bak. Nah, bak itu seperti gitu sama ya. Anak itu menangis sangat keras, bak anak ayam yang kehilangan induknya misalnya. Jadi menyamakan dengan yang lain gitu ya. Ada kata penghubungnya tadi dengan kata seperti gitu ya. Sikap Ani sangat kaku, sedingin es, berarti membandingkan atau menyamakan sikap Ani yang kaku dengan es ya. Kalau es kaku kan keras gitu, jadi tidak luwes. Begitulah sifatnya atau sikapnya Ani ya, jika digambarkan seperti ya es itulah kaku. Kemudian contoh yang kedua, dia berenang sangat cepat seperti seekor ikan. Jadi menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Kalau di buku seperti ya, seperti semut hitam berbaris. Bentuk asli alisnya seperti semut hitam besar berbaris. Bisa membayangkan? Jadi di sini ya seperti itulah. Kemudian lanjut lagi ada metafora. Majas metafora. Majas yang menggunakan perlambangan atau bukan makna sebenarnya. Jadi pakai kiasan, makna kias, makna bukan sebenarnya. Atau konotasi ya. Kalian mungkin pernah belajar. Ia harus bekerja membanting tulang ya, tidak membanting juga dalam arti sebenarnya, membanting tulang bekerja keras. Kalau saya disebutkan di sini, contohnya ada ungkapan buah hati. Kemudian si jago merah ya. Jadi bukan makna sebenarnya. Sang ibu memeluk buah hatinya. Sebenarnya sang ibu memeluk anaknya, tetapi pakai gaya bahasa supaya lebih dramatis dan lebih efeknya lebih dalam ke pembaca ya. Sang ibu memeluk buah hatinya. Si jago merah berhasil melahap semua rumah di daerah Bogor. Jadi metafora itu bukan makna sebenarnya ya, kiasan. Metafora, fora, kiasan. Yang selanjutnya yang ke-8, personifikasi. Nah, berarti ini serem. Kenapa begitu ya? Jadi personifikasi ini serem. Di sini ada kata person ya, orang. Jadi mengumpamakan benda mati seperti benda hidup atau manusia. Kita biar kalian mudah ingat, personifikasi itu serem. Karena misalnya awan hitam melahap langit dengan buasnya. Awan benda mati. Memakai kata melahap langit. Melahap itu biasanya kan dilakukan oleh manusia. Ya, jadi mengumpamakan benda mati seperti benda hidup atau manusia. Jadi serem gitu ya. Contoh dari Ustazah adalah pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik tertiup angin sore. Kan berbisik biasanya dilakukan oleh manusia. Ya, tapi ini mengumpamakan pohonnya diumpamakan seperti manusia hidup gitu. Jadi dibilangnya pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik tertiup angin sore. Kemudian kuas itu menari lincah saat adikku membuat kaligrafi. Menari kan itu buat manusia juga ya. Tapi ini diumpamakan seperti benda hidup. Kuas itu menari gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ironi. Nah, ini adalah sindir terus ya. Jangan kasih kendor. Nah, ini adalah majas ironi, berarti menyatakan suatu hal yang kebalikannya dengan maksud menyindir. Misalnya, wah kamu datang tepat waktu sekali. Acara hampir usai baru terlihat. Nah, sebenarnya telat, tapi dibilang, wah kamu tepat waktu sekali baru datang. Padahal acara sudah mau selesai. Itu sedang menyindir, kebalikannya ya. Kalau saya tulis di sini adalah, tulisanmu sangat rapi ya, sampai aku sulit membacanya. Berarti
sangat rapi ya. Faktanya adalah kebalikannya ya, nyindir. Kemudian kamu rajin sekali, pukul 11 pagi sudah bangun. Pukul 11 pagi. Menyindir juga ya. Baik, demikian macam-macam gaya bahasa atau majas yang bisa ditemukan di unsur kebahasaan sebuah cerpen. Ada 3, ingat, deskriptif, ada penggambaran latar, penggambaran tokoh secara detail, secara rinci. Kemudian menggunakan kalimat ekspresif, biasanya dialog, bentuknya dialog, ada kata seru, entah orang lagi berteriak, entah orang lagi berbicara ya. Pokoknya itu adalah kalimat ekspresif. Kemudian majas, ada 9, repetisi, berarti mengulang, repetition. Eufemisme, kasar gitu, menghaluskan kata yang kasar. Litotes, tes tetesan air ke bawah, berarti merendahkan diri agar terkesan tidak sombong. Pleonasme, sinonim 2 kata di satu kalimat, entah 2 kata, entah lebih dari 2, pokoknya ada kata yang bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Kemudian hiperbol, lebay ya, berlebihan maknanya. Kemudian similar berarti menyamakan dengan kata penghubung, bisa dipakai seperti, bak, laksana, bagaikan. Kemudian metafora adalah makna kias, bukan makna sebenarnya. Personifikasi, serem ya, berarti mengumpamakan benda mati seolah-olah dia manusia atau benda hidup. Kemudian yang terakhir adalah sindir atau ironi. Nah, jadi faktanya adalah kebalikannya. Baik nak, syukron sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga Allah mudahkan untuk dapat memahami dengan baik. Selanjutnya kalian bersiap untuk membuat cerpen sendiri ya. Syukron atas perhatiannya ya nak. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.